Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam juga tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mitra JIC, apa kabar? Semoga sehat selalu buat Mitra JIC yang bergabung baik melalui Facebook Radio JIC BFM 107.7 dan bergabung melalui JIC TV di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk kita biar semangat untuk upload setiap hari. Nah, Mitra JIC, alhamdulillah pada hari Rabu edisi 5 Agustus 2020 kita hadir dalam program JIC Business Coaching. Nah, ini merupakan program dari divisi pengembangan bisnis yang bekerja sama dengan komunitas tangan di atas, yang tentunya insya Allah kita akan terus hadir setiap hari Rabu 2 pekan sekali. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini narasumber kita hari ini adalah salah satu dari Sekretaris Jenderal TDA Komunitas Tangan di Atas. Memang komunitas tangan di atas sudah sangat familiar di telinga mitra JIC semua ya. Tentunya ini selalu menumbuhkan wirausaha baru untuk membangkitkan semangat muda agar kita bisa lebih berkreatif lagi dalam dunia usaha. Tema kita hari ini berbeda seperti sebelum-sebelumnya. Kalau kita biasa berbicara tentang produk ya, kita akan bicara tentang mendongkrak ekonomi lokal Kepulauan Seribu setelah pandemi COVID-19 bersama Coach Sahardi yang langsung saja kita akan menyapa beliau yang tentunya sudah hadir di rumah Bang Dipo hari ini di program Business Coaching yang tentunya ini juga turut didukung oleh divisi pengembangan bisnis, khususnya divisi jajaran bisnis. Yang langsung saja kita akan menyapa Coach Sahardi, langsung kita undang ke rumah Bang Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah langsung dulu senang bisa hadir. Gimana Coach? Sehat? Baik, alhamdulillah Bang Dipo, terima kasih atas undangannya hari ini. Alhamdulillah. Dan boleh menyapa dulu ya jenis mitra bisnis yang saat ini sedang bergabung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra bisnis JIC, apa kabar hari ini? Semoga kita cepat berlalu pandemi COVID-19 ini ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita di hari-hari yang akan datang. Baik, terima kasih Bang Sahardi atau Pak Sahardi. Nah, Mitra JIC, kalau kita bicara tentang Pulau Seribu, nah ini Pulau Seribu ini adalah salah satu kabupaten yang ada di DKI Jakarta. Ternyata Jakarta ini punya kabupaten, itu Pulau Seribu. Nah, meskipun memang aktivitas penyeberangan dari daratan Jakarta menuju Pulau Seribu sudah dibuka, kegiatan wisata di sana memang masih dibatasi menurut informasi yang Bang Dipo tahu, dan pegiat usaha mengaku tidak sabar untuk kembali melayani para wisatawan di Kepulauan Seribu, yang tentunya pariwisata ini menjadi salah satu yang utama bagi perekonomian warga. Nah, makanya kita ingin banget membahas satu tema ini berkaitan bagaimana kita mendongkrak ekonomi Pulau Seribu ini agar bisa lebih maju lagi. Jadi jangan ada lagi istilah waduh kalau warga Jakarta belum bisa untuk mendapatkan hasil penghasilan gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ya Bang ya, karena Pulau Seribu kan lumayan banyak nih pulaunya. Ya, betul. Nah, kita akan bahas langsung bersama. Tapi sebelumnya Bang Sahardi boleh dijelasin dulu dong di tema kita hari ini, kenapa mengambil tema ini? Baik Bang Dipo, terima kasih sebelumnya. Perkenalan dulu ya, saya Sahardi, tadi sudah Bang Dipo jelaskan. Saya sekjen ya dari TDA Jakarta Utara atau Komunitas Pengusaha di Jakarta Utara, Bang Dipo, seperti itu. Nah, kenapa saya harus angkat mendongkrak ekonomi lokal ya di Kepulauan Seribu setelah pandemi seperti ini gitu. Memang kita ketahui memang di Jakarta sendiri di tanggal 16 Maret ya di 2020 itu sudah lockdown. Nah, di Pulau sendiri lockdown itu kurang lebih di tanggal 20 Mas Dipo, 20 Maret 2020 sampai dengan 23 Juni terakhir kemarin seperti itu. Nah,
mata pencarian di pulau itu hanya dua. Yang pertama hasil tangkapan ikan dan pariwisata, seperti itu. Jadi ketika pariwisatanya sudah lockdown, tidak ada tamu-tamu yang hadir di pulau, maka mereka mengandalkan hasil tangkapan ikan. Nah, dari data hasil tangkapan ikan itu sendiri banyak juga yang memang down juga, turun juga seperti itu. Jadi para beberapa agent travel, beberapa warga masyarakat di sana bermata pencarian mereka ya serabutan lah apa yang bisa mereka kerjakan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu, itulah kenapa kita harus perhatiin gimana caranya mendongkrak ekonomi lokal Kepulauan Seribu. Itu nanti akan kita jelaskan dari beberapa slide-nya. Jadi akan saya tampilkan slide-nya. Baik, jadi sebagai pendahuluan kenapa diangkat tema ini Mitra JC, karena sekali lagi bahwa warga Pulau Seribu itu mata pencariannya dua, pariwisata, hasil tangkapan ikan. Hampir rata-rata pekerjaan dari bapak-bapak di sana mungkin nelayan. Iya, hampir nelayan semuanya. Hampir nelayan semuanya. Semua nelayan. Dan dengar bilang Mitra JC sudah pernah ke Pulau Seribu. Iya. Orang-orang di sekitar kita banyak juga yang pernah ke Pulau Seribu. Betul, betul. Ini tuh pemerintah tuh pengen menjadikan Bali baru. Betul. Jadi saya banget kalau Mitra JC warga Jakarta tapi belum melihat kecantikan dan keindahan pesona alam dari Pulau Seribu. Ya, jadi memang juga dari sebetulnya Kementerian Pariwisata juga memang Pulau Seribu ini salah satu daya tarik ya. Memang masyarakat Jakarta terutama yang belum pernah tahu, dan belum pernah teredukasi ngapain aja sih di Pulau Seribu itu, terus ngapain aja sih, ada apa aja sih, seperti itu. Nah, itulah yang kita akan angkat ya. Kita akan angkat yang dari beberapa perwakilan. Abang Noni Pulau Seribu juga ada. Oke, Kak, bisa ini. Nah. Itu mereka tugas untuk mempromosikan Pulau Seribu itu sendiri. Oke. Lah, langsung saja kita akan menampilkan slide-slide dari Coach Sahardi, pengusaha traveler juga. Tapi travel bukan hanya di Pulau Seribu juga ya? Lebih condong di pulau aja. Khusus di pulau ya? Iya, karena saya mau angkat masyarakat di sana. betul, karena ya gitulah, untuk pengusaha yang baik itu fokus gitu ya. Nanti kalau misalnya dia kemana-mana malah pusing. Ini Pulau Seribu aja ada 1.000. Padahal itu bukan 1.000 sebenarnya ya. Kalau mau dihitung ada berapa tuh kira-kira? Kalau menurut data 50? Oh, puluhan pulau. 60 atau 65 pulau. Ya masa sih kita warga Jakarta satu pun belum pernah ke sana. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng nih bersama Coach Sahardi. Silakan. Nah, Terima kasih Bang Dipo. Ini kita angkat tema ya, mendongkrak ekonomi lokal Pulau Seribu setelah pandemi. ya. Ini adalah perjalanan Gugus tugas. sebelum masa lockdown, yaitu di tanggal 15 Maret dan Ya. 16 Maretnya lockdown di Jakarta. Gitu. Nah, PSBB, akses kunjungan warga nih, warga pulau ke pulau lain pun sama dibatasi. Seperti itu, lagi warga luar yang ke pulau. Nah, itu langsung lockdown dan nggak boleh ada bepergian, ditutup. Jadi selama lockdown, Betul. warga Jakarta yang tidak berKTP Pulau Seribu dilarang masuk. Dilarang masuk. Oke. Gitu. Bahkan kita pun sama, dari pulau ini ke Pulau Pari ke Pulau Tidung pun kita masih terjaga, tidak boleh masuk. Oke. Gitu. Nah, langsung lah di tanggal 4 Mei ini, Bupati mengabarkan bahwa ada 10 warga yang terpapar COVID-19. Itu berasal dari 2 pulau yang berbeda ya. Jadi ada 2 pulau ini kita nggak tahu dari mana asalnya, karena memang sebelumnya Bang Dipo itu adalah, masih ingat nggak waktu itu kapal Dream ya? Waktu itu taruh di Pulau Baru. Lockdown, Ya. dampak ekonomi itu dari tangkapan ikan dan pariwisata sangat terdampak. Oke, tapi sekarang untuk jumlah kasus COVID-19 di sana seperti apa? Ini yang 10 data tahun berapa? Bulan yang sebelumnya? Oh, bulan Mei. Artinya sekarang bisa meningkat, bisa
turun ya. Silakan. Dampaknya adalah biasanya kan kalau weekend membantu lokal itu masyarakat lokal di sana bisa mata pencarian mereka sehari-hari. Nah, ini dari hasil tangkapan ikan. Nah, dari hasil tangkapannya ini udah menurun. Kemudian pariwisata menurun juga, mengunjung, pendidikan, pembelajaran jarak jauh yang kurang. Tapi akses internet sudah masuk kan ya? Akses internet sudah masuk. Iya, artinya sudah bisa dinikmatin juga ya. Ya, silakan. Ya, next. Nah, ini kemarin di Juni kita rapat dengan seluruh paguyuban. Paguyuban, Travel Tidung, paguyuban Pulau Pari, Iya. Harapan, Pramuka, kita langsung membuat nama Move On ya. Move On. Anak pulau itu sebuah tagline membangkitkan buat para pekerja wisata dan Iya. masyarakat Kepulauan Seribu ya, berbagai macam segmen wisata. Nah, dari kita membenahi lah dari kapal penyeberangan, homestay dan fasilitas, guide lokal dan masyarakat. Jadi kita semua menggunakan dalam masa new normal ini kita menggunakan fase protokol kesehatan. Di mana homestay itu sendiri kita siapkan semuanya lah ya. Homestay yang biasanya kapasitas 10 orang itu bisa 5 orang seperti itu. Iya. Ya, jadi walaupun ini dibuka gitu ya buat warga Jakarta gitu atau warga lainnya lah kan, karena kan untuk pengunjung pulau itu bukan orang Jakarta saja ya Bang Sardi ya. Itu juga harus memenuhi protokol kesehatan yang ada. Oke. Jadi Move On ini dilaksanakan sama kapan? Ya, ini sudah semenjak dari pemerintah mengumumkan new normal. Oke. Memang orang yang di luar DKI Jakarta wajib membuatkan surat izin keluar masuk. Oke. Dan ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak memberlakukan SIKM lagi, maka kita memberlakukan new normal dengan protokol-protokol kesehatan gitu. Oke. Gitu, dari panas, dari suhu tubuh gitu itu yang. Nah, kemarin new normal itu kita prioritas orang-orang DKI aja. Gitu. Lalu sekarang sudah merambah ke orang-orang luar. Oke. Oh, jadi sebelum ini khusus untuk warga DKI dan sekarang sudah mulai umum ya buat siapapun mereka yang pengen. Jadi aktivitas untuk wisatawan itu sudah dipersilahkan masuk gitu ya. Betul. Ya, ada info lagi yang mau disampaikan? Ya. Mengenai ini. Nah, saya juga mau jelasin juga nih Bang Dipo. Kan sebagai juga mitra JIC. Itu bedanya apa sih pulau gitu kan banyak banget nih. Kan ada puluhan. Ada pulau. Nah, sebenarnya pulau itu kebagi dua sih gitu. Ada pulau penduduk dengan pulau resort. Seperti itu. Di mana ada kategori dua pulau itu, pulau penduduk dan pulau resort. Yang kita ketahui pulau penduduk itu di mana ya kita lihat ya pulau penduduk ini di Pulau Seribu nih ya, pulau yang ditinggali oleh masyarakat. Seperti gitu. pulau apa aja? Memiliki identitas RT maupun RW ya. Di sini kita bisa lihat ada Pulau Pari, ada Pulau Pramuka, Harapan, Tidung, ya, Pulau Lancang, Pulau Payung, ya, banyak banget nih. Ada Pulau Nyamuk. Ya, Pulau Nyamuk, Pulau Air Kecil, Damar, Untung Jawa, ini banyak banget pulau-pulau masyarakat. Oke. Gitu. Nah, kalau pulau dari masyarakat rata-rata dominannya mereka bepergian berasal dari Tanjung Pasir, Tanjung Kait, Kamal, Muara Angke, itu rata-rata Rawasaban itu dari sana. Maupun Marina Ancol. Itu banyak banget deh kalau pulau penduduk, karena memang di sana ya mungkin bisa jadi airnya, mata pencariannya banyak, jadi di sana ditempati oleh sebagai pulau penduduk. Oke. Ini pulau penduduk yang biasa kita kalau jalan-jalan biasanya kita diarahkannya ke pulau penduduk ya? Ya, betul, diarahkan ke pulau penduduk. Seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah membenahi masyarakat di sana untuk ramah terhadap tamu, karena tamu sebagai aset atau investasi kita ke depannya, seperti itu. Iya, tamu itu yang dimaksud adalah warga umum tadi gitu ya, Mitra JC ya. Nah, pulau resort ini penduduk nih. Pulau resort ini tidak berpenduduk ya, dia hanya ditinggali oleh penjaga pulau aja. Tidak banyak penduduk, jadi ada Pulau Macan, Bidadari, Sepa, Putri, dan pulau-pulau lainnya seperti itu. Jadi ini pun penyeberangannya hanya cuma dari
dermaga Marina Ancol aja. Oke. Gitu. Oh, jadi untuk pulau resort ini hanya dari dermaga Marina Ancol. Nah, banyak juga yang belum tahu untuk dermaga itu untuk kita bisa menuju pulau kan yang pasti ada transport ya, transportasi kapal. Nah, itu bedanya kalau Marina Ancol dengan Muara Angke dan lain-lain itu seperti apa sih? Iya. Ya, kalau dari transportasi kapal Ya. sendiri, transportasi kapal sendiri memang durasi waktu jarak. Kalau misalkan kita berangkat dari Marina Ancol, Ya. kita berangkat dari Marina Ancol tuh jarak kurang lebih 1 jam perjalanan. Iya. Gitu dengan naik kapal speedboat ya, kapal cepat. Seperti itu. Terus kalau kalau dari Dari dermaga Kali Adem atau Muara Angke yang lain-lain itu kurang lebih 2 jam dari jarak yang ditempuh seperti itu. Nah, kita lihat kalau dari macamnya pulau ya, kalau lebih jauh, biasanya kalau lebih jauh dari DKI Jakarta, dari Banten, soalnya kalau misalkan itu sebenarnya terdekatnya itu dari daerah Kabupaten Banten, Tangerang sebenarnya, bukan di Jakarta seperti itu. Jadi lebih dominan sebenarnya mereka harusnya ada di kawasan ibu kota Banten, cuman mereka lebih kepada kabupaten di DKI Jakarta. Oke, jadi kalau kita lihat dari peta ini, jadi Pulau Seribu itu dari kalau kita lihat di slide ya Mitra JC, mungkin kalau ada yang mendengarkan radio tidak bisa melihat ini. Berarti setelah Pulau Tidung tuh masih banyak ada pulau-pulau lain ya? Iya, betul ya. betul. Di sini ada juga pulau paling terjauh, Pulau Gosong Rangat itu kemarin. Iya, di atas lagi langsung Kalimantan dan berbatasan dengan Sumatera. Seperti itu. Berbatasan lagi dengan Sumatera dan Kalimantan gitu. Jadi pulau resort itu ya tadi pulau yang memang untuk Pulau Macan, Bidadari, Selva dan beberapa pulau yang memang dihinggapinya nyaman karena nggak terlalu banyak penduduknya juga gitu. Ini bisa juga digunakan untuk tadi honeymoon kah, berlibur atau ada acara-acara yang memang membutuhkan kenyamanan seperti itu gitu. Gitu. Ya, gitu. Pulau penduduk ya, tadi kita lihat pulau penduduk yang tadi di sini ada Pulau Untung Jawa, ya, ada Pulau Lancang, Pulau Payung, Pulau Tidung, Pulau Pari, dan rata-rata karena memang yang ketika orang menyebut Pulau Seribu pasti menyebut Pulau Tidung seperti itu karena memang Pulau Tidung adalah pulau pariwisata yang memang pertama kali dibangun oleh pemerintah dan fasilitas terbanyak ada di sana. Oh, bukan Pramuka ya? Wah, Pramuka adalah pulau administrasi kepemerintahannya aja seperti itu, maka lebih dominan untuk berbagai macam kegiatan atau aktivitas itu banyak di Pulau Tidung seperti itu. Iya, sempat ada beberapa kegiatan-kegiatan dan tentunya sekarang sudah mulai banyak dibangun ya kayak semacam hotel. Betul. Bukan hotel, bukan homestay. Kita sebutnya homestay. Kalau di puncak villa ya. Kita sebutnya homestay. Nah, homestay bedanya villa tuh apa? Ya, bedanya villa dengan homestay. Villa itu sebutan orang puncak. Homestay itu sebutan untuk di pulau aja. Beda rumah penduduk ya artinya ya. Jadi masyarakat di sana kok bisa sih masyarakat di sana terus tinggalnya di mana gitu. Jadi masyarakat di sana biasanya satu rumah itu dibagi 70%, 30%, 30%-nya untuk mereka, untuk masyarakat di sana untuk tidur, makan, masak di sana. Untuk tamu yang 70% rumahnya dijadikan homestay seperti itu. Oh, oke. Jadi kalau kita ke sana nggak perlu mencari hotel, tapi di sana udah homestay sudah itu ada sekelas ya villa lah ya, hotel lah ya. Dan itu pun rata-rata view-nya langsung pantai. View-nya langsung pantai, nggak ada di ganggang ya, jadi view-nya langsung pantai. Dengarnya hanya cuma suara ombak aja gitu kan, nggak ada suara-suara kendaraan seperti itu. Jadi langsung buat anak-anak kecil juga nyaman tuh di depan homestay bermain pasir putih. Oh, oke. Gitu. Biasa. Jadi pengen ke pulau ya. Pulau tadi ya benar sih kalau memang karena pemerintah kan sekarang lagi menggalakkan tentang pulau pariwisata ya. Nah, memang kita pikiran gitu kalau
bicara tentang Pulau Seribu ingatnya Pulau Tidung. Padahal di Pulau Seribu itu banyak sekali ada pulau, termasuk juga Bang Sahardi ini salah satu kelahiran dari kepulauan Iya, Pari ya, iya Bang betul Sri. betul betul. Ya memang apa namanya pemuda-pemuda lokal yang ada di luar pulau nih, pemuda-pemuda lokal yang ada di luar pulau mereka wajib memberikan kontribusi Ya. baik inovasi untuk kemajuan kampungnya lah, Ya. kemajuan pulaunya dia itu sendiri seperti itu. Nah salah satunya kemarin dibangun internet. Nah sekarang kemarin ada di Pulau Pari, Pulau Tidung, jadi masing-masing membuatkan internet untuk anak-anak sekolah, Bang Dipo gitu. Dan itu langsung dari perusahaan si orang pemuda lokal itu sendiri yang ada di Jakarta. Gitu. Itu kontribusi mereka dan ada Untuk kontribusi seluruh Pulau lainnya. Seribu itu sudah terakses di internet. Ya, kalau di seluruh Pulau Seribu itu sudah terakses internet. Cuman ada beberapa provider, Mungkin pulau penduduk ya. Iya, ya. pulau penduduk, pulau resort juga sudah ada. Sudah Karena ada. sudah ada BTS-nya dari sana. Gitu, udah ada BTS dari sana. Cuman ada beberapa provider yang lambat ya Nala menangkap sinyalnya di sana. Oh, oke. Gitu. Iya, tapi secara keseluruhan semua pulau yang ada di Pulau Seribu ini Betul. internet sudah masuk. Betul. Dan nampaknya kan karena ini di Jakarta juga ya artinya pemerintah juga Betul. konsen dalam hal ini. Gitu, betul. Oke, ini Pulau Seribu, Mitra JC. Jadi luas banget ya, ada Pulau Simpul, Pulau Opak ya. Iya. Udah pernah ke sana semua belum? Ya, alhamdulillah dari kecil dari bertawa lahir bertumbuh dari TK, SD, SMP sampai dengan SMK itu hampir seluruhnya sudah. Hah? Hampir seluruhnya sudah. Oke. Hampir seluruhnya sudah. Kalau misalkan tadi ada kurang lebih ada sekitar 65 pulau, mungkin 40-an lah ya. 40. Sudah minimal sudah mampir, ketemu, kenal penjaga dan tahu. Jadi saya bisa menggambarkan ada apa sih di pulau itu aja. Oh, oke. Jadi kita bisa angkat ke masyarakat luar. Ada pulau ada apa aja sih spotnya di sana, yang menariknya apa aja sih, seperti itu. Kayak 3 pulau itu sendiri kayak Onrus, Cipir, Kelor itu kan penuh dengan sejarah ya, penuh sangat sejarah dan biasanya pulau itu didatengin oleh para historia itu sendiri karena banyaknya sejarah itu gitu. Oke. Gitu. Nah ini Bang Dipo dari data Paguyuban ini data Paguyuban Travel mitra bisnis JC ini dari bulan Oktober. Jadi bulan Oktober Jadi sebenarnya berturut-turut nih Pulau Seribu nih Bang Dipo, bukan hanya ketika pandemi aja nih, tapi ketika bulan Oktober sampai dengan Desember itu musim hujan, angin, badai gitu. Jadi banyaknya para tamu yang reschedule agenda mereka. Tambah Januari, Februari, Maret adanya peringatan bahwa di Pulau Sebaru ada awak ABK kapal yang memang terisolasi mandiri di sana. Lalu lanjut Maret sampai dengan Juni itu lockdown dan inilah ada kurang lebih 15.000 orang. 15.000 orang ya Bang Dipo dimulai Oktober 2019 sampai dengan Agustus 2020 ini berasal dari data Paguyuban Travel Kepulauan Seribu. Ada 15.000 orang yang belum terreschedule agenda-agenda mereka seperti itu gitu. Artinya dari Oktober 2019 sampai sekarang dong Iya, artinya. betul. Karena kan tadi berturut-turutnya itu bukan hanya karena pandemi aja, tetapi hanya karena faktor peringatan dan faktor pandemi. Nah, saya mau bertanya sama Bang Sahardi, kalau kasus seperti ini ya, Agustus 2019 sampai ini kan udah hampir 10 bulan nih lamanya untuk bisa bertahan gitu. Nah, ini gimana untuk Paguyuban Travel ini? Beralih kemana ya? Iya. Dari Oktober ya, tadi Oktober 2019 sampai 2019. Agustus para travel, para agent travel, para guide lokal di sana ketika saya mengantarkan bantuan, pernah sekali saya mengantarkan bantuan ke beberapa pulau, itu mereka ya biasa membantu pembangun ya, connect lah gitu, tukang untuk bangunan seperti itu, terus mencari ikan walaupun harganya turun. Seperti itu. Terus ya nggak ada lagi yang mereka kerjakan. Kalau di Jakarta sendiri enak, kita udahlah bisnis online aja lah, jualin di Tokopedia. Di sana agak sulit karena penjemputan kurir kurir yang lain-lain pun online pun sulit untuk bisa masuk ke pulau. Seperti itu
mereka sudah benar-benar terisolir mandiri seperti itu. Kalau di Jakarta kita masih bisa kelalang keliling ya, Betul. masih bisa Itulah kelalang kita keliling. harus juga bersyukur gitu ya. Tapi tidak Betul. mematahkan semangat untuk anak-anak pulau, terutama anak Pulau Seribu untuk selalu berkreasi dalam mendongkrak ekonomi lokal di Pulau Seribu. Nah, biasanya kan ciri khas itu kan biasanya gitu, Bang. Kalau ekonomi itu berkaitan dengan usaha ataupun oleh-oleh kan bisa juga. Ya, Nah, betul. ciri khas dari Pulau Seribu sendiri. Iya, Nah, betul. itu bisa kita samaratakan nggak sih? Misalnya kalau saya tahu nih kalau Pulau Tidung kan penghasil kerupuk, misalnya ikannya enak Ya. di situ. Mm-mm. Kemudian ada keripik sukunnya apa itu? Ya. Sukun ya bener ya? Iya betul. Oh iya. Dan tadi kita pengen Iya. keripik sukun. Nah, itu gimana? Kita samaratakan Ya. bisa kayak Betul. ada babi laut apa? Yang itu, yang rumput. Rumput laut. Bukan yang tajam itu pernah sempat kayak mau dimakan gitu. Babi itu ya. Babi laut Iya, ya? babi laut. Oh, bukan babi yang ada di darat, Arab ya di Transisi ya. Iya, memang setiap pulau untuk produk lokal kita sebutannya adalah Iya, produk lokal. namanya produk lokal. Iya, untuk di setiap pulau itu produk lokalnya berbeda-beda Bang Divo. Karena berbeda dengan geografis tanah-tanah mereka gitu. Kalau air sih ya standar air asin semua ya. Iya, iya. air asin semua gitu, dan rata-rata ikan asin jadi unggulan mereka di setiap pulau. Sudah pasti, cuman ikan asinnya itu mereka sudah pasti tidak ada campuran-campuran bahan kimia lainnya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah tadi keripik sukun. Keripik sukun. Itu yang paling difavoritkan setelah ikan asin. Oh, ikan asin nomor 1 ya? Nomor 1. Kenapa? Gitu. Karena tidak ada bahan campur kimia lainnya. Oke, seperti itu. Asli gitu ya. Asli langsung, dia ngejemurnya langsung, ngelihat kita tanpa ada bahan yang lainnya seperti itu. Terus keripik sukun, lalu yang itu adalah rumput laut. Rumput laut. Seperti itu. Jadi Rumput laut masuk ya? rumput laut masuk karena di sana ada tambak ya, tambak tawar juga untuk rumput lautnya. Seperti itu. Iya. Maksud tadi Bang Dipo tuh bulu babi ya? Bulu babi itu katanya sempat pernah diolah gitu, itu Ya. bisa jadi Betul. makanan. Betul, bulu babi sendiri memang di pulau banyak ya, di setiap pulau banyak juga seperti itu, diolah juga buat makanan. Cuman pemuda-pemuda lokal di pulau ini belum menemukan nih Bang Dipo nih. Beda, kita belajar dari di Jepang ya, langsung dibuka dimakan gitu. Betul. Dalamnya mungkin kayak sumsum gitu, kayak pohon kelapa gitu ya, kayak sumsum putih kental kayak gitu, itu bisa langsung dimakan. Cuman di pulau memang sudah ada yang merasakan, cuman kita belum menemukan inovasi-inovasi lagi nih untuk dijadikan makanan itu. Oke. Seperti itu. Banyak banget mangrove juga Mangrove, kan ini ya. salah Betul. satu yang paling erat kaitannya dengan Pulau Seribu. Nah, Betul, silakan Bang Sahardi. Iya, betul. Nah, buat mitra bisnis JC nih, Iya. kalau bingung ya kita tadi ke pulau mana aja sih yang bisa dihinggapi gitu. Tadi saya sebut bahwa saat ini semua pulau bisa didatangin oleh kita, tetapi tidak bisa pada hari itu bersamaan. Seperti kecuali 3 pulau yang memang berangkatnya dari Rawasaban, yaitu Pulau Cipir, Kelor dan Onrus, itu bisa seharian 3 pulau karena berdekatan seperti itu. Tetapi kalau di atas lagi Pulau Pari ya, Maksimal Pulau 3 lah ya. Pramuka, Pulau Harapan itu ya hanya 1 aja. Dan itu pun ketika bareng dengan teman-teman itu nyamannya untuk berangkatnya di 2 hari 1 malam Bang Divo. Karena kalau cuma one day doang kayaknya kurang ya, seperti itu. Nah, oke. Nah ini nih Bang Dipo nih, kita tawarkan nih Bang Dipo nih. Kita tawarkan fasilitas nih Bang Dipo nih. Kita tawarkan fasilitas yang biasa, standar, harga eceran lah, kalau kita harga eceran kita memang dari homestay. Ya, dari homestaynya itu sendiri itu kapasitas 15 orang Bang Divo. 15 orang itu langsung view pantai. Ya, kapasitasnya untuk satu homestay itu 15 orang, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi dan free extra bednya. Di sana juga AC dan tidak ada kompor. Beda dengan villa. Ya, ini bedanya salah satunya. Beda dengan villa. Kenapa? Karena nggak ada kompor. Kenapa? Karena kita mewajibkan masyarakat di sana untuk bisa masak, dan ini sebagai catering, salah satu mata pencarian mereka. Seperti itu. Lalu ada kapal nih Bang Dipo. Kapal pulang pergi juga itu berasal dari
Muara Angke ya, atau Angke. Kali Adem seperti itu. Kali Adem sendiri pelabuhan sekarang sedang berbenah ya, karena memang menghadapi Pulau Seribu ini akan menjadikan destinasi wisata yang setelah dari pulau-pulau lainnya yang lebih bagus seperti itu. Ada welcome drink juga nih. Wah, karena perjalanan nih 2 jam ombak gitu kan. Untuk menetralisirkan pikiran-pikiran mabok itu sendiri apa nih ya? Kita siapkan air kelapa biasanya Bang Divo. Kita Walaupun sana ada pohon kelapa juga. ada pohon kelapa gitu. Banyak ya. Banyak pohon kelapa kita siapkan di sana. Ya. Kita siapkan pohon kelapa untuk menetralisir. Biasanya sih ciri khas kita nih ketika datang gitu, kita nggak boleh langsung tiduran. Kita nggak boleh langsung masuk ke homestay, tapi kita duduk dulu di depan pantai untuk nikmatin welcome drink gitu. Lalu kita siapkan sepeda juga. Kita siapkan makan. Jadi nggak usah khawatir nih, kita makan, kita pasti siapin makan. Kita siapin makan 3 kali, makan siang, malam, dan pagi seperti itu. Terus alat snorkeling kita siapkan, kapal snorkeling, bakar-bakaran pun kita siapkan. Barbecue ya, guide lokalnya 24 jam stay di depan homestay kita, dan ada spanduk sama kamera, ada kamera underwater yang memang untuk dokumentasi di bawah laut. Jadi kalau misalnya Mitra JP pengen selfie di dalam laut, nah itu juga bisa. Nah ini harganya kurang lebih 360k ya. Betul. Ini apa namanya? Harga ini memang standar ya yang diberikan oleh teman-teman pulau gitu ya, bagi yang ingin melancong ke Pulau Seribu, ke pulau mana aja. Tapi kalau pulaunya itu emang harganya segini rata-rata? Ya, hampir semua rata-rata? Hampir tadi hanya di pulau penduduk aja. Ada di Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, dan Pulau Harapan. Ini standar. Yang boleh ditinggali itu ya, yang pulau penduduk ya. Betul. Ada yang resort itu pun pasti berbeda lagi harganya, karena keberangkatan pun dari dermaga yang berbeda. Seperti itu. Ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita bahas tadi sepeda satu-satu ya, satu orang satu. Ya. Karena memang di pulau itu rata-rata jalanannya berpasir. Betul. Ya, jalanan berpasir, kalau boncengan berat gitu. Makanya baiknya satu kita siapkan. Dan makan juga. Jangan bayangin kayak seperti Jakarta sekali lagi, bahwa kalau di pulau Pulau Seribu itu pulaunya kecil-kecil Mitra JC. Jadi nggak perlu pakai motor, nggak apa-apa, sepeda pun udah menjadi transport favorit ya. Betul, kita di beberapa pulau sih mengutamakan sepeda. Mengutamakan sepeda untuk dilarang kendaraan bermotor. Oh, udah gitu. Karena beberapa. Karena di sana juga memang sih beberapa warga yang memiliki kendaraan bermotor, tetapi ketika Sabtu memasuki weekend, maka kendaraan bermotor mereka tidak berlaku untuk di jalan-jalan utama di pulau. Karena di situ banyak sekali warga. Betul. Wisatawan atau tamu yang datang. Betul gitu. Oke. Biar terjaga asrinya pulau itu sendiri. Biar serasa banget lah ketika kita di pulau. Beda banget di Jakarta. Tapi kalau banyaknya kendaraan sama aja kan gitu kayak di Jakarta. Berarti ini penting banget ya Mitra JC ya, untuk Anda yang ingin melancong ke Pulau Seribu. Jadi nggak usah khawatir. Sebenarnya banyak banget ya travel agent gitu ya, yang siap mengantarkan mitra bisnis semua untuk bisa pergi ke Pulau Seribu. Jadi tinggal siap badan aja dan siap dana juga untuk bisa pergi. Nah, salah satunya ini Bang Sahardi, salah satu pemilik Travel Anniversary, yang tentunya sudah include dengan semuanya, mulai dari guide lokal. Oh ya. Kemudian spanduk kalau rombongan kali. Spanduk rombongan, ya. Barbecue, tapi kalau berdua nggak perlu ya. Kapal snorkeling, alat snorkeling, dan macam-macam. Nah, ini snorkeling saya juga pengen tahu nih. Iya, betul. Ini gimana ini? Apa kalau di Pulau Seribu? Iya, Ada snorkeling. sebagian yang belum tahu. Iya, betul. Snorkeling itu pada dasarnya sama seperti berenang ya, tapi berenangnya juga nggak sampai kayak diving, berenang ke dalaman air, tapi berenang di dataran air seperti itu. Tapi bedanya berenang di laut dengan di kolam itu pasti berbeda. Gitu. Nah, snorkeling ini sendiri kita di setiap pulau mempunyai spot-spot yang terbaik, di mana batu karang, ikan-ikan, terumbu karang itu memang sudah terjaga. Dan di sana pun kita perjalanan bukan hanya ada di pulau, tetapi kita naik kapal snorkeling lagi untuk menuju spot snorkeling itu sendiri. Karena kalau di pulau tersebut ini mungkin kali ya
masih banyak karang Ya, atau gimana? betul. Ada beberapa pulau yang memang masih ada karang, ada beberapa pulau yang hanya cuma tumpukan pasir putih aja, Oke. gitu. Jadi perbatasannya belum sempurna untuk dijadikan tempat snorkeling. Oke, Seperti oke, itu. oke, baik. Mitra JC itulah tadi pembahasan kita. Masih ada lagi nggak Bang Sardi untuk penjelasan? Eh, Masih ada? Nah, ini nih paling nih. Ini tagline iya. kita, hidup itu indah jika pasir ada di kaki gitu ya. Begitu Ini ya? bukan pasir di material ya. Eh, Tapi ketika kita sudah ada di pulau, rasa penat yang ada di Jakarta, rasa-rasa bosan, pikiran-pikiran hutang atau apa itu hilang. Itu hilang kalau kita ada di pulau seperti itu. Nah, makanya karena pulau itu identik dengan pasir, maka hidup itu indah ya jika pasir ada di kaki. Ini salah satu tagline di anak pulau. pantai. Oke. Iya, iya, baik. Saya juga pengen bertanya juga mengenai tema kita ini kan sangat bagus banget ya tentang mendongkrak ekonomi lokal Kepulauan Seribu setelah pandemi COVID-19 yang tentunya kalau kita lihat dan setahu Bang Dipo ternyata bukan hanya dari bulan Maret ya, ternyata dari bulan Oktober 2019 dengan cuaca yang kurang baik kan sempat ya bulan Januari kan sempat banjir di mana-mana. Saya mau tanya juga mengenai boleh diulangin sekali lagi untuk mendongkrak ekonomi Pulau Seribu itu. Tadi apa saja yang biasa dilakukan oleh warga sana untuk bisa mendongkrak ekonomi Iya, tadi? betul Bang Selain Dipo. tadi memang ikan asin. Betul. Ya, baik Mitra Bis JC, pertanyaannya bagus banget Bang Dipa. Tadi memang mendongkrak ekonomi lokal. Jadi memang strategi masyarakat ya, kita balik lagi ke strategi masyarakat, potensi lokalnya ya. Kita tadi hanya ada dua sebenarnya dari hasil tangkapan ikan ya, sama dengan wisata. Tadi wisata kita down, turun ikan, dan kita mensiasatinya masyarakat di sana itu ya alhamdulillah lah masih mempunyai untuk kehidupan sehari-hari, masih mempunyai tabungan dan ya pinjam dari teman itu salah satu menyambung hidup mereka gitu. Nah, mendongkraknya adalah dengan cara apa? Dengan cara wisata, terus produk lokalnya tadi kita menjual keripik sukun, ikan asin, rumput laut seperti itu. Itu produk-produk lokal yang masyarakat siapkan untuk dibawa keluar seperti itu. Gitu. Gitu. Jadi produk-produk lokal yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari ikan asin dan lain-lain. Nah, Bang Dipo juga ingin bacakan ada salah satu warga. Nah, ini dari Pulau Harapan, namanya Mas Surya. Beliau ini usia 42 tahun. Katanya begini, berharap agar semua pulau kembali dibuka untuk aktivitas pariwisata. Karena ia mengaku stres selama pandemi COVID-19 lantaran kegiatan pariwisata di daerahnya mandek selama 2 bulan. Pariwisata selama ini menjadi tulang punggung perekonomian warga. Akibatnya begitu pariwisata berhenti berputar, perekonomian warga pun kacau ya. Iya, betul. Karena gitu ya, benar ya. Betul. Karena kan kalau di Jakarta mungkin kita masih ada aktivitas kayak semacam tadi jualan online gitu ya. Betul. Tapi bukan berarti ini keluhan. Jadi bagaimana ini anak-anak pulau ini betul-betul bisa berinovasi lagi agar bisa lebih dapat menyambung hidup lagi. Betul. Ya memang benar di beberapa pulau sih, terutama tadi dari Bang Surya ya di Pulau Harapan itu hampir semua merasakan yang sama. Hampir merasakan hal yang sama karena memang masyarakat di Pulau Seribu itu mata pencarian paling utama itu adalah di pariwisata. Gitu. Nah, alhamdulillah ketika semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Amin. Di bulan Juli ini kita sudah menggeliat. Kita sudah berharap tamu-tamu yang kemarin terschedule dari bulan Oktober itu sudah mulai kembali. Mereka masih lah ya, masih worry, masih mewanti-wanti juga gimana caranya aman nggak sih seperti itu yang selalu banyak bahan pertanyaan dari para tamu kepada kita agent travel maupun beberapa para masyarakat lokal di sana seperti itu. Yang sekarang jadi mitra JC menurut Bang Dipo dengar bahwa sekarang tuh udah mulai ada lebih eksekutif lagi untuk Betul. ke Pulau Seribu. Jadi betul. Pagi kalau misalnya mitra mungkin takut pakai kapal kayu. Iya. 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 Kapal-kapal aja. Betul.
di Pulau Seribu dominannya adalah kita menggunakan kapal ya. Ada kapal feri tradisional itu kapal kayu yang berkapasitas. Itu memang sudah dibatasin itu 150 sampai dengan 200 orang. Seperti itu yang kita ketahui bahwa memang perjalanan itu ya banyak juga negatifnya yang banyak mabuk lah, goyang lah, perjalanan 2 jam, 3 jam seperti itu. Mabuk laut lah gitu kan. Dan sebenarnya itu ada salah satu kunci gimana caranya biar nggak mabuk sebenarnya gitu. Terus ada itu yang pertama, yang kedua ada kapal cepat juga. Ada kapal cepat, ada kapal ekspres dari dermaga Kali Ademnya sendiri. Seperti itu dikelola oleh Dishub DKI Jakarta. Seperti itu. Itu kapasitas kurang lebih 15 orang. 15 orang. Pulau-pulau seribu yang Betul. Bukan hanya satu pulau. Terus ada lagi yang paling besar. Nah, tapi ini baru dimiliki untuk akses ke Pulau Tidung. Ada yang namanya Tidung Express. Itu besar. Seperti kapal feri yang penyeberangan antara Merak dengan Bakahoni. Seperti itu. Itu ada lebih besar. Dan itu pun AC, cuman durasi waktunya agak lebih panjang. Iya, betul. 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 Jadi kalau perjalanan di setiap pulau kan perjalanan itu berbeda-beda ya. Setiap pulau perjalanan berbeda. Rata-rata paling keluar dari DKI Jakarta itu 2 jam paling lama. 2 jam, 3 jam ke Pulau Harapan, 2 jam itu ke Pulau Pari, 2,5 jam ke Pulau Tidung, 3 jam ke Pulau Harapan. Gitu. Jadi paling cepat sebenarnya Pulau Pari itu 2 jam. Gitu. Jadi semakin jauh semakin bagus lagi pemandangan ataupun alam-alamnya seperti itu. Iya, betul. Nah, saya mau tanya juga untuk wisata sekali lagi. Wisata di Pulau Seribu tuh ada apa aja sih sebenarnya biar kita tuh tergerak untuk bisa pengen banget ke Pulau Seribu. Dan kan tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa pemerintah ini kan betul-betul lagi menggadang bahwa Pulau Seribu ini menjadi Bali baru gitu. Betul. Di Indonesia. Iya. Betul. Kalau wisata yang selain tadi fasilitas yang ada gitu, wisata water sport ya, water sport itu pasti ada di setiap pulau. Terus apalagi di Pulau Tidung sendiri kita sudah membuat jembatan ya, ada yang namanya jembatan cinta ya, itu bisa. Dan di Pulau Pramuka juga ada jembatan yang bergambar love ya. Jadi setiap pulau ini mempunyai ciri khas masing-masing. Setiap pulau mempunyai ciri khas masing-masing. Di Pulau Harapan pun sama. Pulau Harapan ini sama, rata-rata mereka membuat sebuah jembatan, tetapi jembatannya dibuat ukir, dibentuk seperti itu. Jadi membuat daya tarik masyarakat untuk foto selfie, tapi lebih bagusnya sih fotonya itu menggunakan drone ya, jadi bisa lebih dilihat dari atas kena semua. Gitu. Jadi dan pantainya pun setiap pulau mempunyai ciri khas masing-masing. Gitu. Kalau di Pulau Pari ada yang namanya Pantai Pasir Perawan ya Bang Diva ya. Itu putih banget gitu kan. Itu bening banget pasir putihnya. Pantai Pasir Perawan. Pasir Perawan gitu. Di Tidung juga ada pantai dekat Jembatan Cinta, di Harapan juga sama, di Pramuka juga sama. Jadi setiap pulau itu mempunyai destinasi wisata masing-masing. Kalau ombak sebenarnya mereka sudah terjaga oleh dam gitu, jadi sudah dijagain dulu, nggak ada ombaknya. Kenapa? Karena sudah dijagain dahulu oleh dam-dam yang ada di kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 2 kilo. Kalau misalkan tidak dijagain maka tergeruslah pasir-pasir yang ada di pulau itu sendiri, abrasinya gitu. Jadi jangan ngebayangin seperti pantai di Bali ya. Ombaknya langsung enggak. Kecil-kecil tapi dapat menenangkan. Betul. Masya Allah, benar. Jadi pengen ke pulau nih. Ini salah satu referensi untuk kita mencuci mata kita agar lebih fresh lagi ya. Oh jadi gitu ya. Ada kapal juga, kayak kota tuanya juga ada di sana. Ya, itu tadi adalah wisata-wisata histori ya, Pulau Onrus, Cipir dan Kelor seperti itu. Jadi
Kalau kita lihat dari sejarah sih Pulau Andros memang reruntuhan bangunan ya, reruntuhan bangunan yang memang tahun-tahun 1940 dijadikan oleh Belanda ya sebagai penjara untuk para pejabat seperti itu tuh. Histori-histori dari Pulau Andros Cipir itu banyak banget gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita nih mau bisa nggak sih ke pulau itu sehari aja gitu, bisa nggak sih ke pulau, oh ada, kita ada fasilitas one day trip seperti itu. Ada juga yang cuma 3 pulau tadi, Ondros, Cipir, Kelor itu bisa one day trip sekalian kita tahu sejarah-sejarah pulau itu sendiri itu kita tahu. Tapi di sana tidak bisa aktivitas-aktivitas kayak di pulau-pulau penduduk yang lainnya gitu. Oke, baik. Bang Sahardi, Coach Sahardi, terima kasih banyak karena waktu kita juga sangat terbatas banget. Ini sudah hampir pukul 11, artinya kita juga hampir ingin pamit undur diri dari Mitra Betul. GIC. Nah, sebagai terakhir, tentunya di samping memang kalau kita bicara tentang efek COVID-19, sebenarnya bukan hanya ini ya, hampir seluruh elemen. Seluruh elemen, dan kita juga turut prihatin ya, semoga pandemi ini betul-betul cepat hilang. Amin. Gitu ya, dan sehingga bisa normal kembali aktivitas yang baru ya, termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Pulau Seribu. Betul, yang amin. tentunya tadi sudah dikatakan ya, memang ternyata agak miris ya mata pencaharian mereka ternyata dari wisatawan, kemudian juga dari pendidikan tadi ya, dan ketiga hasil tangkapan ikan, artinya nelayan. Ikan banyak, tapi kalau nggak ada yang beli kan ini juga kayak kemarin tuh dapat informasi kayak di Mekah ini kan musim haji, kurma lagi betul-betul banyak, tapi nggak ada satupun, nggak ada jamaahnya gitu dari seluruh dunia gitu. Artinya kurma yang biasanya dijual berapa real, ini cuma dijual hanya 1 real, artinya murah banget, 1 kilo 1 real. Iya, betul. Nah, ini kalau dari Bang Sahardi sebagai penutup, apa harapan untuk ke depan nih untuk masa depan Pulau Seribu sebagai anak muda sana, Oke. gitu ya. Kemudian untuk bisa mendongkrak ekonomi lokal Oke. Pulau Seribu. Oke, baik, mitra bisnis JC baik di Jakarta ya, Jabodetabek, kita berharap banget nih kita kunjungin pulau ya, yang hanya cuma 2 jam perjalanan. Hanya 2 jam Hanya 2 jam perjalanan. Kalau kita ke puncak nih bedanya, kalau kita liburan ke puncak ya 2 jam itu macet banget gitu kan. Iya. Udah gitu kita di villa berenang makannya gitu doang ya. Gitu. Tapi kalau di pulau itu kita banyak macam aktivitas. Kita bisa kelalang keliling, naik sepeda, kita lihat kita melupakanlah hutang-hutang di Jakarta dulu gitu kan. Kita nikmatin yang ada dulu. Seperti itu 2 hari 1 malam, itu sudah sangat sempurna banget, apalagi kita bersama dengan teman-teman, keluarga maupun sahabat-sahabat yang lainnya. Seperti itu, semakin banyak semakin seru gitu, karena kalau kita mau melihat letak geografis masyarakat baik secara sosial dan geografis, maka kunjungilah pulau-pulau yang memang ada dampak buat mereka, ada dampak buat masyarakat lokal yang ada di sana gitu. Itu Mitra Bisnis JC, yuk kita berlibur, saatnya kita menenangkan pikiran dari penatnya aktivitas kita yang sudah ada ya gitu Bang Dibo. Baik, terima kasih Coach Sahardi yang tentunya beliau ini adalah salah satu travel agent ya untuk Pulau Seribu dan tergabung juga di komunitas Tangan di Atas Jakarta Utara sebagai sekretaris jenderal di sana untuk TDA Jakarta Utara ya, yang ketuanya ini Mas Ferdi, yang insya Allah nanti kita juga akan bergabung bersama rekan-rekan TDA lainnya. Dan tentunya ini amat sangat menarik ya, kita sebagai warga Jakarta harus betul-betul kembangkan potensi ekonomi kita. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Ingat, Pulau Seribu ini adalah kabupaten yang ada di DKI Jakarta. Masa sekalipun kita belum pernah ke sana gitu ya, kita sudah pernah kemana-mana, ternyata ini Pulau Seribu luar biasa cantik sekali gitu ya. Warna lautnya itu udah warna-warni ya. Kita bisa ngelihat warna laut itu warna hijau, bening, biru. Insya Allah nggak ada hitam. Nggak ada hitam. Nggak ada hitam. Yang hitam hanya ada di sini gitu ya. Kali-kali hitam di dekat kita. Dan Mitra JC, insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Rabu di jam yang sama, dari jam 10 sampai jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Mitra JC, insya Allah kita akan
akan ngerespon setelah ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang Sahardi. Salam buat rekan-rekan yang lainnya, selalu jaga kesehatan. Kita benar-benar lagi di situasi COVID-19, mudah-mudahan virus ini hilang. Dan tentunya jangan lupa untuk @anniversary travel. Nah ini Instagramnya ada ya? Ya, ini Instagramnya ya. Oh, Instagramnya betul. Anniversary Travel. Silakan untuk bisa Websitenya juga ada. Websitenya Anniversary Travel. Betul. Dan apa lagi? Ya, ini ada website, ada Facebook, ada YouTube channel lagi dibangun nih Bang Divo. Oh, lagi. Kita lagi kerja sama selebgram Jakarta Utara. Oh, saya dong. Saya dan Nuha insya Allah. Iya, insya Allah. Siap. Bang Vito, Pak Ade bisa jadi selebgram sini. Betul. Ya silakan Mitra JC upload apa? Untuk like, kemudian juga jadi ikuti pertemanan ya, invite ya. Follow Instagram, maksud kami follow Instagram @anniversary travel. Nah, ini anniversary aja udah kayak ini ya, kayak bahagia, sebuah kebahagiaan. Ayo, yang lagi gagal cinta, putus cinta, atau yang lagi ada masalah, insya Allah laut menjadi salah satu solusinya ya. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu di jam yang sama di program JC Business Coaching. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Vito? Bang Azwa, Mas Azwa. Nggak tahu. Belum tahu saya. Biasanya sih